Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, tentunya kita kerap kali merasakan ketakutan dan kebimbangan. Entah itu ketakutan menyangkut masa depan, pekerjaan, hubungan, bahkan bisa saja di setiap kehidupan kita, rasa takut dan kebimbangan itu muncul dan selalu menghantui pikiran kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membayangkan suatu ilustrasi. Bayangkan kita sedang berada di ruangan yang gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa di sekitar kita, baik di kiri kita, di depan kita, di kanan kita. Tidak ada yang dapat kita lihat. Rasanya seperti ada bayangan yang menakutkan, yang ingin memakan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membuat hati kita berdebar-debar dan bertanya-tanya, apa ya ada di depan sana? Apakah ada bahaya yang mengintai? Ketakutan itu membuat kita ingin berdiam diri dan tidak berani bergerak. Kemudian, tiba-tiba seseorang menyalakan lampu. Seketika kegelapan itu hilang. Kita bisa melihat sekitar dengan sangat jelas. Dan rasa takut pun perlahan menghilang. Perlu saudara-saudara sadari bahwa sebenarnya tidak ada yang harus kita takuti. Ilustrasi sederhana ini menggambarkan bagaimana ketakutan dan kebimbangan seringkali muncul ketika kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Entah itu di dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, masa depan. Kita sering merasa seperti berada dalam kegelapan. Namun, firman Tuhan adalah seperti lampu yang menerangi jalan kita. Seperti halnya yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan pada saudara-saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, terdapat 3 hal penting yang harus kita ingat dalam ayat ini, agar kita sebagai orang percaya tidak lagi merasa takut saat menjalani kehidupan kita. Hal penting yang pertama yaitu jangan takut. Kalimat jangan takut dalam ayat ini berasal dari bahasa asli yaitu al-tira. Kata tira berasal dari akar kata yare yang berarti takut atau gentar. Dalam Alkitab, ketakutan sering dikaitkan dengan respons manusia terhadap ancaman atau ketidakpastian. Namun, dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk tidak takut karena Dia selalu hadir. Kalimat jangan takut dalam ayat ini memberikan penekanan kepada perintah yang harus kita lakukan. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa adanya hubungan sebab akibat yang dilakukan Allah, yaitu sebab Allah menyertai kita, akibatnya kita tidak perlu takut. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ketakutan muncul karena tidak adanya kepastian akan masa depan yang akan kita alami. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa yang akan datang. Bahkan sedetik atau semenit kemudian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah yang terjadi adalah hal yang baik atau mungkin sebaliknya, hal yang buruk yang akan terjadi. Hal itulah yang menyebabkan munculnya rasa tidak aman atau ketakutan akan hal yang belum bisa dipastikan atau yang belum pasti terjadi. Sedikit cerita, beberapa bulan lalu saya memiliki ketakutan akan kematian. Saya
takut untuk tidur di malam hari karena saya takut keesokan harinya tidak bisa bangun atau mungkin meninggal. Itu merupakan contoh yang dimana ketakutan yang berlebih akan hal yang tidak pasti atau belum pasti terjadi. Namun bagi kita orang-orang percaya, Tuhan telah memberikan suatu jaminan akan apa yang terjadi di masa depan. Dalam ayat ini ditekankan bahwa kita disertai Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak hanya memberikan kalimat penghibur atau penenang saja. Sebab setelah perintahnya disampaikan kepada manusia, Ia juga memberikan jaminan untuk hal tersebut. Karena itulah, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya haruslah mempercayai kuasa-Nya yang begitu besar, yang pasti sanggup untuk menyertai setiap aspek kehidupan kita. Memang ketakutan itu merupakan hal yang wajar bagi kita manusia. Namun saudara-saudara, marilah kita percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan yang pasti adanya. Hal penting yang kedua yaitu jangan bimbang. Kata tista berasal dari akar kata Ibrani yaitu sya'ah, yang secara harfiah berarti melihat ke sekeliling atau bingung. Ini menggambarkan keadaan di mana seseorang merasa tidak pasti, ragu, atau kehilangan arah. Dalam konteks ini, kebimbangan bukan sekedar perasaan cemas, tetapi lebih pada ketidakmampuan untuk fokus atau melihat dengan jelas jalan yang harus diambil. Altista adalah bentuk larangan yang berarti jangan bimbang atau jangan ragu. Ini bukan sekedar nasihat, tetapi sebuah perintah yang tegas menunjukkan bahwa kebimbangan adalah sesuatu yang dapat dihindari dan harus dihindari. Kebimbangan sering muncul ketika kita kehilangan perspektif tentang siapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dalam konteks iman, kebimbangan adalah lawan dari keyakinan. Ketika kita bimbang, kita seolah-olah melupakan kuasa dan rencana Tuhan yang begitu besar. Saudara-saudara, pastinya tahu Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini berarti bahwa tidak ada sedetik pun situasi yang berada di luar kendali Allah. Ketika kita mengingat kebesarannya, kita diingatkan bahwa Dia tidak hanya mengetahui hal-hal kecil atau masalah kita, tetapi juga memiliki rencana yang indah bagi kita. Saudara-saudara, kebimbangan bisa berubah menjadi keyakinan ketika kita mengalihkan fokus dari masalah kita kepada kebesaran Tuhan. Ini adalah proses spiritual di mana kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, bahkan ketika kita tidak memahami sepenuhnya kehidupan kita. Kebimbangan seringkali muncul ketika kita mencoba mengendalikan segala sesuatu sendiri. Dengan menyerahkan kendali kepada Tuhan dan percaya bahwa rencananya lebih baik daripada rencana kita, kita dapat menemukan kedamaian dan keyakinan. Tentu kebimbangan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tetapi itu bukanlah tempat di mana kita harus tinggal. Dengan mengingat kebesaran Tuhan dan mempercayai rencananya, kita dapat mengubah kebimbangan menjadi sesuatu, yaitu keyakinan. Keyakinan di sini bukanlah ketiadaan masalah, tetapi keyakinan adalah kepastian bahwa Tuhan ada bersama kita dalam setiap masalah dan bahwa Dia akan membawa kita melalui segala sesuatu dengan rencananya yang sempurna. Dengan demikian, jangan bimbang merupakan sebuah panggilan untuk mempercayai Tuhan dan hidup dalam keyakinan bahwa Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Poin penting yang ketiga atau hal penting yang ketiga, yaitu pertolongan Tuhan membawa kemenangan.
Pertolongan Tuhan membawa kemenangan adalah bahasa Ibrani-nya dapat diungkap sebagai Esrat Adonai Yeshua, yang berarti pertolongan Tuhan adalah keselamatan atau kemenangan. Tuhan tidak hanya hadir secara pasif, tetapi dia selalu aktif terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah bagian dari sifatnya sebagai Elohim, yang dimana Allah berkuasa, dan Yahweh, Tuhan yang berjanji dan setia. Dalam Yesaya 41 ayat 10 ini menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan. Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dalam Yesaya 40 ayat 29, frasa la ya'ef ko'a secara harfiah berkata, kepada yang lelah diberikan kekuatan. Kata ya'ef merujuk pada kelelahan fisik, emosional, atau bahkan spiritual. Sementara ko'ak menunjukkan kekuatan, daya tahan, atau kemampuan untuk bertahan. Tuhan digambarkan sebagai noten, sang pemberi yang secara aktif dan murah hati memberikan apa yang dibutuhkan umatnya. Ayat ini menyoroti hal penting seperti sumber kekuatan adalah Tuhan. Kekuatan yang diberikan bukanlah berasal dari usaha manusia, melainkan dari Tuhan yang tak terbatas. Ini menegaskan bahwa Tuhan peduli pada kelemahan manusia dan berjanji untuk menopang. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini sederhana namun penuh kuasa. Kata noten adalah participle aktif, menunjukkan bahwa Tuhan terus-menerus dan secara konsisten memberikan kekuatan. Ini bukan janji satu kali, tetapi tindakan berkelanjutan. Kata la ya'ef menggunakan prefiks la yang menunjukkan penerimaan manfaat dalam penerima manfaat. Dalam hal ini memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Nuansa ini menggarisbawahi kasih Tuhan yang spesifik dan pribadi bagi yang menderita. Tuhan berjanji untuk memberikan solusi dalam kebimbangan, seperti yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 2 yang berbunyi, sebab itu tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bahasa Ibrani-nya Misgav Lanu Elohei Yaakov, menggambarkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan penolong. Tuhan berjanji juga untuk memimpin kita kepada kemenangan, seperti yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dalam bahasa Ibrani-nya, Ki'ani Adonai Elohei, menegaskan bahwa Tuhan memegang tangan kita dan menolong kita. Saudara-saudara, kemenangan yang Tuhan berikan bukanlah sekedar kemenangan fisik, tetapi kemenangan rohani yang melampaui pemahaman manusia. Ini adalah kemenangan atas dosa, maut, dan segala bentuk kejahatan. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita diajak untuk meminta hikmat dari Tuhan. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5 ini menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada siapa saja yang memintanya dengan iman. Ketika Tuhan memegang tangan kita,
Kita diajak untuk percaya bahwa Dia akan memimpin kita kepada kemenangan. Ini membutuhkan iman dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pertolongan Allah itu nyata. Saudara-saudara, pertolongan Allah itu nyata, bukanlah konsep abstrak, tetapi sesuatu yang dapat kita alami secara nyata dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mengandalkannya, kita akan melihat bagaimana Dia bekerja dengan cara yang ajaib dan tak terduga. Saudara-saudara mungkin pernah merasakan kesusahan atau kesedihan. Dalam kesusahan dan kesedihan, pasti ada saja yang menolong, baik itu lewat teman maupun orang-orang terdekat. Inilah bentuk pertolongan Tuhan yang nyata, di mana Tuhan menggunakan orang-orang terdekat untuk menolong. Kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang melampaui pemahaman kita. Ini adalah kemenangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, dan pemulihan. Dengan mengingat janji-janji Tuhan, kita dapat hidup dalam keyakinan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya. Dia adalah Allah yang setia dan pertolongannya selalu membawa kita pada kemenangan. Dengan demikian, sesuai judul khotbah saat ini, perlindungan Allah itu nyata, adalah sebuah kebenaran yang mengajak kita untuk hidup dalam iman, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan percaya bahwa Dia akan membawa kita melalui segala sesuatu dengan rencananya yang sempurna. Saudara-saudara, serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Doakan setiap ketakutan dan kebimbangan kita. Tuhan mendengar, dan tidak hanya mendengar, tapi Tuhan peduli. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun kita tidak melihat jalan keluar, percayalah bahwa Tuhan sedang memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Saudara-saudara, setelah kita merenungkan akan perlindungan Allah atau penyertaan Allah dalam Yesaya 41 ini, bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, marilah kita kini memuji dan menaikkan syukur kepadanya melalui lagu yang mengingatkan kita akan kuasa dan kasih-Nya yang tak pernah gagal, yang dimana Dia selalu memegang tangan kita dan membawa kita pada kemenangan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Ku pemilik hidupku. Sebagaimana lagu yang telah dinyanyikan tadi, pemilik hidupku, mari kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah ketakutan, kebimbangan, dan segala kekhawatiran kita serahkan dan kita letakkan kepada Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dia yang memegang kendali atas segala kehidupan kita. Dia yang mengetahui jalan kita, dan Dia yang akan membawa kita kepada kemenangan. Marilah kita tutup saat ini dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia dan janjinya adalah ya dan amin. Biarlah kita pulang hari ini
dengan damai sejahteranya, mengetahui bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin.